Ya, alhamdulillah kita pada periode ini banyak sekali membuat kegiatan-kegiatan yang hebat-hebat, yang super-super semuanya. Tapi memang itu semua berkat karena kerjasama tim yang kita bangun sejak awal, kebersamaan dari kepengurusan ini. Jadi semua bidang, semua eh, pengurus melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itulah makanya kepengurusan ini kegiatannya banyak sekali. Dari setiap bidang dapat dipertanggungjawabkan, mereka masing-masing punya kegiatan. Kita ingat bahwa hanya pada periode ini terbentuk semua DPW di seluruh Indonesia, terbentuk DPD-DPD, terbentuk prodi-prodi yang jumlahnya banyak dan masing-masing DPW tersebut membuat kegiatan-kegiatan nyata. Itu suatu hal yang capaian yang luar biasa. Yang kedua, alhamdulillah pada periode ini kami berhasil mengumpulkan dana untuk memberikan beasiswa kepada semua alumni-alumni, baik itu mereka yang mau ngambil S3, mau ngambil S2, dan adik-adik yang lagi kuliah S1 di UII. Alhamdulillah kita dapat beberapa bantuan yang kita bisa salurkan kepada alumni-alumni untuk bisa mereka sekolah lagi. Selain itu juga dari segi publikasi, tentunya kawan-kawan sudah tahu bagaimana publikasinya IKUI sekarang, keren banget dan membanggakan. Semua bisa mengupdate semua kegiatan IKUI dan semua bisa tahu tentang perkembangan IKUI. Itu juga hal yang luar biasa. Belum lagi kita lihat dari kegiatan-kegiatan seperti ada pentas seni yang luar biasa, kita mengundang tokoh-tokoh, seniman-seniman besar, ada kegiatan-kegiatan rutin seperti misalnya buka puasa, Halal bihalal. halal bihalal, ya, lalu seminar-seminar, kegiatan-kegiatan diskusi, dan tentunya yang paling penting dan itu merupakan kegiatan utama UII adalah bakti sosial. Nah ini alhamdulillah, bakti sosial ini betul-betul kita tunjukkan bahwa kita UII punya kepedulian yang besar terhadap permasalahan-permasalahan sosial di kemasyarakatan. Kita tidak seperti Menara Gading yang hanya organisasi yang besar tapi tidak ada kegiatannya. Tapi pada periode ini kita tunjukkan bahwa UII ada di masyarakat. UII terasa langsung bantuannya kepada masyarakat. Baik itu kegiatan di DPP maupun di semua DPW-DPW. Setiap ada bencana alam selalu hadir ada IKUI di sana. Itu antara lainnya. Ya tentunya dalam sebuah organisasi pasti ada suka dan dukanya. Tapi alhamdulillah karena kita semua kawan-kawan menjalankan dengan tulus dan ikhlas, dengan hati, jadi lebih banyak sukanya. Tidak kita bebani pekerjaan ini. Tidak kita anggap sebagai suatu beban, karena memang betul-betul niat kita adalah ibadah. Dengan kita membangun IKUI yang profesional, kepengurusan ini periodenya betul-betul profesional, IKUI yang mengabdi kepada masyarakat dengan kegiatan nyata, maka kita merasa bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Sehingga tidak ada beban di sana. Bahwa misalnya ada komplain dari sana ke sini, ada misalnya, ya mohon maaf misalnya senior yang marah karena nggak diundang lah, karena nggak diperhatikan, ya itu biasalah. Kita terima sebagai sebuah masukan, tapi tentunya kita juga tidak bisa membuat semua orang senang karena keterbatasan kita. Tetapi paling tidak periode ini kita telah berbuat kepada UII, berbuat kepada bangsa dan negara kita. Ya, harapan kita ke depan, organisasi ini semakin modern dan profesional. Kita bentuk organisasi ini seperti itu. Walaupun tujuan dasarnya tetap adalah, semangat dasarnya adalah kekeluargaan. Ya, jadi kita jangan campur adukan IKUI dengan kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Tapi adalah semangat guyup, semangat silaturahmi. Tapi bagaimana peran serta IKUI di masyarakat itu bisa dirasakan. Ya, pertama-tama peran sertanya itu harus betul-betul dirasakan bagi alumni. Bagaimana IKUI ini betul-betul ada manfaatnya bagi kawan-kawan alumni. Lalu kedua, bagaimana IKUI ini terasa di lingkungannya. Lingkungannya apa? Lingkungan utama kita adalah UII, kampus. Bagaimana peran serta kita di kampus? Kontribusi saran, kontribusi masukan, kontribusi bantuan, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, yang paling penting adalah kontribusi kita kepada masyarakat. Masyarakat kita ada di mana-mana. Apakah itu di Jogja, apakah itu di Jakarta, ataukah di pedalaman-pedalaman lain, atau di mana saja, di mana saudara-saudara kita membutuhkan ketika lagi musibah,
IKUI bisa hadir di sana. Harapan saya ke depan seperti itu. Ya, alhamdulillah Kanda Syarifuddin itu adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah sosok pemimpin yang betul-betul mengayomi kita semua. Dengan cool, dengan dinginnya, beliau tak segan-segan untuk menyapa semua kawan-kawan, untuk mengajak semua kawan-kawan. Memang pada waktu di awal periode ini, karena waktu itu beliau masih menjabat sebagai pejabat lembaga tinggi negara, agak ada gap di awalnya. Tapi berseiring dengan waktu, dengan kita memberikan penjelasan dengan baik kepada beliau, akhirnya beliau percaya kepada kita semua, dan selanjutnya tidak ada hambatan. Alhamdulillah, kita bisa ketemu anytime dengan beliau. Kalau dulu di WA susah lama dijawab, sekarang sudah cepat dijawabnya sama beliau, dan responsif terhadap semua kegiatan-kegiatan kita. Jadi dukungannya terhadap kegiatan kita ini luar biasa, dan beliau memberikan kepercayaan besar kepada saya untuk bisa menakodai organisasi ini, sehingga atas izinnya dari beliau, organisasi ini bisa berjalan. Jadi saya cukup bangga dan senang dan terima kasih kepada Pak Syarifuddin atas kepemimpinannya yang luar biasa. Ya memang begini, menjadi pengurus IKUI ini bukannya satu seperti kita ingin menjadi pejabat negara atau pejabat kepala daerah atau pejabat menteri atau apa. Tapi kita membayangkan bahwa begitu besarnya tanggung jawab yang harus kita pikul. Di situ memang beban beratnya. Jadi kalau saya berpandangan, ketika orang ditunjuk, diberikan sebuah amanah, dia tidak hanya menerima itu sebagai suatu given seakan-akan bahwa hanya jabatan yang dia terima lalu dia tidak melakukan apa-apa. Itu yang bagi saya prinsip dasarnya. Jadi ketika pada waktu itu banyak senior yang menanyakan kepada saya katakan saya belum terpikir untuk menjadi ini. Saya berikan kesempatan kepada senior-senior yang lain, pejabat-pejabat negara yang sebagai alumni UII. Tapi ketika ini menjadi serius, saya didatangi secara serius oleh beberapa senior seperti Bang Parman dan kawan-kawan dari Jogja, lalu juga dari DPW-DPW yang lain, meminta saya untuk maju. Ya ini menjadi pertimbangan serius bagi saya. Ya saya bilang ya sudahlah, kita lihatlah dalam dinamika Munas ini. Kalau memang harus itu menjadi amanah buat saya, ya insya Allah kita laksanakan dengan baik. Tapi kalau seandainya masih ada senior-senior yang lebih mumpuni, senior-senior yang lebih mencintai IKUI untuk supaya bisa ada peran nyatanya lebih baik ke depan, kita berikan kesempatan ini kepada yang lainnya. Cara berpikirnya seperti itu. Jadi ini bukan suatu jabatan yang kita incar, bukan jabatan suatu yang kita ambisi untuk mendapatkannya, karena ini sebuah amanah. Dan ketika amanah itu diberikan, maka harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya tentunya kita berharap ya, kita semualah siapapun nanti sebagai pimpinan IKUI ke depan, kita harapkan kemajuan yang begitu pesatnya IKUI saat ini jangan sampai kembali mundur. Bagaimana ke depan itu jauh lebih baik. Peranan IKUI kepada alumni, kepada kampus, dan kepada masyarakat jauh lebih besar. Dengan apa? Dengan program-program kegiatannya tentunya. Jadi kalau kita menyandang amanah menjabat sebagai pimpinan IKUI lalu kita tidak melakukan apa-apa, nah itu tentunya mengecewakan. Jadi ke depan harus kita jauh lebih baik. Nah ini juga beban, karena kepengurusan ini sudah banyak sekali kegiatannya. Jadi kalau kepengurusan depan harus lebih ditambah. Nah itu juga beban buat kepengurusan yang akan datang. Tapi kira-kira itu ke depannya. Jadi fungsi tentang semangat dasar tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, semangat para pendiri UII, itu harus kita jalankan di IKUI ini supaya betul-betul orang melihat bahwa IKUI ini manfaatnya banyak bagi masyarakat. Kita jangan lupa loh, banyak sekali tokoh-tokoh
nasional dari alumni UII. Banyak sekali. Di level pemerintahan, banyak yang sudah jadi jaksa tinggi, jaksa agung muda, hakim tinggi, hakim agung di Mahkamah Agung, dan juga di BUMN, banyak jadi direksi, dan banyak lagi di swasta, mereka mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar. Di politik, anggota dewan, banyak sekali alumni UII. Ini harusnya kita bangga ketika mereka mendapatkan amanah-amanah tersebut, bukan amanahnya yang kita banggakan, bukan jabatannya. Jadi harus kita bedakan tuh. Kita jangan bangga kepada alumni yang memegang jabatan yang tinggi-tinggi, tapi kita bangga kepada alumni yang memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara, dan tentunya bagi UII. Jadi biar saja mereka menteri, biar saja dia pejabat, tapi kalau dia tidak punya kontribusi, tidak perlu kita banggakan. Tapi apapun profesi dia, tapi dia memberikan kontribusi yang nyata kepada negara, kontribusi yang nyata kepada UII, itu yang harus kita hormati dan kita banggakan. Iya, selama ini kita sudah memulai membuka diri. Jadi dengan cara apa? Semua kegiatan-kegiatan IKUI ini kita expose. Kita punya media sosial yang baik saat ini. Kita punya pemberitaan-pemberitaan yang bisa diakses oleh semua alumni-alumni sehingga mereka melihat kegiatan itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mau capek, mau untuk menyapa mereka, mengundang mereka, menegur mereka untuk bisa bergabung. Dan ini sudah kita lakukan selama ini. Jadi alhamdulillah kawan-kawan dari misalnya kemarin kita mengumpulkan para anggota DPR yang terpilih. Dan alhamdulillah bisa terkumpul. Dan mereka senang bisa memberikan masukan kepada IKUI. Dan akibatnya apa? Akibatnya mereka juga berpikir bagaimana ke depan lembaga beasiswa kita ini bisa lebih besar. Mereka bisa memikirkan bagaimana akses-akses dana yang bisa kita dapatkan untuk memberikan beasiswa kepada adik-adik kita. Jadi itu harus kita lakukan dengan usaha yang maksimal. Ya, saya selalu mengingat sabda Rasul tentang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi ketika kita merasakan diri kita ada manfaat sedikit saja kepada orang lain, kita akan menjadi orang yang berguna. Makanya dalam setiap kesempatan, jadikanlah dirimu yang bermanfaat bagi orang banyak. Apapun itu, tenagamu, pikiranmu, atau hartamu, ingat, kita tidak boleh bakhil dalam pemikiran, bakhil dalam tenaga, bakhil dalam harta. Karena apa? Karena semuanya adalah titipan dan kita harus bertanggungjawabkan titipan tersebut. Jadi, kawan-kawan semua, saya ingatkan bahwa kita harus meninggalkan sifat bakhil, bakhil dalam pemikiran, bakhil dalam tenaga, bakhil waktu untuk kegiatan-kegiatan IKUI, dan terakhir jangan bakhil terhadap harta yang kita miliki. Karena itu adalah semua titipan, dan titipan itu akan kita pertanggungjawabkan. UI Jaya, alumninya hebat. Terima kasih.